Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sempat heboh di podcastnya Mas Deddy Kobuzer tentang komentar Buya Arazi Hasim mengenai konflik Palestina, yang mana beliau bilang kayak mengarahkan tidak perlu pro Hamas, atau kayak mencoba meluruskan tentang bagaimana cara berdonasi atau membantu rakyat di sana dengan cara yang lebih baik gitu. Nah, di sini tuh pertama yang geram terhadap komentar beliau itu banyak. Jadi eh, pertama ungkapan beliau tentang bagaimana beliau memandang sisi politik dari Hamas dan Fatah gitu. Jadi dua partai tersebut yang penguasa Palestina atau yang dominan di Palestina, yang mana beliau mengatakan kalau Hamas ini backingannya itu Syiah, atau misalkan mereka konconya Syiah gitu. Jadi beliau menekankan bahwa ada campur tangan Syiah di sini yang membuat beliau berantipati terhadap Hamas, perjuangan Hamas di sini. Nah, di sini tuh kalau emang pandangannya terhadap politik ya, jadi kita harus bahas politiknya dulu. Buat apa sih kita warga muslim atau muslimin muslimat itu berpolitik? Jadi yang mana politik ini adalah ornamen untuk menerapkan nilai-nilai atau value-value yang ada pada keindahan Islam, yang mana itu buat menegakkan syariat, buat apa ya, buat memajukan peradaban gitu, atau bahkan lebih kayak ya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, kira-kira begitu biar lebih efektif berpolitik. Tapi di sini juga dalam pandangan ketakutan beliau terhadap Syiah ini yang benar-benar uh, apa ya, yang benar-benar patut dipertimbangkan. Jadi karena gini, Syiah itu adalah akidah yang berkembang dari kebencian gitu. Jadi entah itu dari politik atau dari ini, yang mana mereka-mereka itu mengutuk beberapa sahabat Nabi kan, yang mana itu kayak apa ya, manusia dalam berakidah kalau yang berangkat dari kebencian bukan kecintaan, itu nanti level up keimanannya itu kayak cenderung menghalalkan banyak cara atau banyak penindasan, banyak penzoliman lainnya. Jadi kayak seperti yang kita ketahui di Syiah itu kayak nikah mut'ah itu kan kayak mengingkari keindahan, atau apa ya, kayak pengkultusan berlebihan itu kayak ada yang dibilangnya apa ya, pemimpin mereka tuh maksum, bebas dari kesalahan atau hal yang semacam itu. Iya, emang penerapannya itu malah antitesis dari uh, keimanan bersih sesungguhnya gitu. Karena dari awalnya itu udah kotor, jadi kayak hati itu elemen pertama yang mengembangkan keimanan kita sampai ke atas-atasnya. Yang bahkan uh, kalau di sana udah cacat gitu, apa yang mau diharapin dari akidah-akidah lanjutannya itu sulit. Nah, di sini kayak banyak kan kasus pembantaian Sunni oleh Syiah, yang mana itu juga ditakutkan bakal lebih menggila lagi mereka Syiah itu, yang mana mereka mengorbankan saudara mereka sendiri di perang gitu, atau enggak yang apa ya, ajaran mereka yang menyebutkan bahwa darah Sunni atau yang mereka anggap kafir itu halal gitu. Nah, jadi ketakutan tersebutlah kayak apa ya, Buya Arazi Hasim tuh kayak beneran anti anti sekali sama Syiah gitu. Ya emang harus patut dihindari karena Syiah ini ajarannya berbahaya, emang sesat, berbahaya. Kalau dibilang Islam, iya mereka Islam secara label gitu. Tapi berbahaya ya. Dan nggak cocok juga diterapin di Indonesia. Padahal di sini tuh, di Indonesia tuh banyak oknum Syiah. Habib aja ada gitu kan. Terus di sini kalau pandangan Buya Arazi Hasim tuh ketakutannya terhadap Syiah itu masih bisa diterima. Itu kayak lumayan menyinggung gitu. Jangan dukung Hamas, sedangkan Hamas sendiri yang benar kayak nggak apa-apa mereka mati gitu. Mereka udah apa ya, bulat gitu mau menjadi syuhada gitu. Maksudnya syahid di jalan Allah gitu. Karena mereka memperjuangkan hak mereka juga. Nah, di sini tuh ada satu poin ini yang mana
tentang keberanian mereka yang Ustadz Buya Arazi Hasim kayak luput dari pandangan beliau. Beliau ada di podcast itu bilang bahwa waktu diperiksa dia sama temannya bahkan terkencing di celana gitu basah. Jadi kayak mencerminkan ketakutan beliau atau ketidaksiapan beliau terhadap kematian, atau secara nggak langsung itu kayak memperlihatkan keimanan beliau gitu. Walaupun itu temannya, cuman ada apa ya, ungkapan bijak atau kata-kata bijak yang mengatakan gini, kalau mau nilai seseorang tuh lihat dari 5 orang temannya terdekatnya gitu. Jadi kalau temannya terkencing-kencing karena diperiksa, maksudnya ya diperiksa dalam hal memasuki negara itu kan hampir semua, bukan hampir semua, emang semua orang diperiksa gitu, tapi kenapa sampai terkencing? Jadi kayak mencerminkan satu ketakutan yang berlebih, yang mana itu juga merefleksikan iman gitu. Nah, jadi nggak layak sama sekali untuk mengomentari atau bahkan untuk menutupi jalan mereka yang syuhada ini untuk untuk tidak didukung gitu. Kayak donasinya jangan kesini, nanti itu nggak sampai itu ini nih. Dari podcast tersebut banyak respon yang mengecam ya terhadap komentar Buya Arazi Hasim. Cuman di sini juga nggak layak gitu buat mengomentari Buya Arazi, karena beliau di sini emang udah memperlihatkan posisi dia, yang mana beliau mengatakan masih pro kemanusiaan, maksudnya yang menolak atau mengutuk hal-hal yang berbau genosida, tapi juga sedikit mempertanyakan atau terdapat keraguan-raguan dalam memilih dalam membela yang hak dan yang batil. Nah, ada juga ustadz yang mana di YouTube tuh juga lumayan lumayan terkenal lah. Kalau nggak salah dia termasuk yang dilabeli salah satu yang bermanhaj Wahabi ya. Entah manhaj entah apa istilahnya. Pokoknya dituduh Wahabi, yang dia agak gendut, yang kalau dia ceramah tuh melotot terus gitu. Ya, ustadz yang makmur lah, badannya agak gede. Yang dia berkomentar soal Palestina ini menurut saya lebih sadis daripada Buya Arazi Hasim, yang mana dia bilang katanya ya udah, itu rakyat Palestina tuh diungsikan aja atau dipindahkan ke Yaman atau dimigrasikan, yang yang mana itu out of context. Jadi tercermin bahwa beliau ini dia nggak paham masalah sebenarnya. Bukan masalah, maksudnya orang itu kalau udah melindungi sesuatu, apalagi tanah air, atau itu karena ini loh, karena yang dilindungi itu lemah atau berharga. Ustadz tersebut tuh kayak mensimpulkan masalah sebenarnya. Jadi kayak ya udah, tinggal pergi, tinggal diungsikan. Astaga. Jadi kalau emang nggak tahu gitu, kalau mereka tuh udah siap mati buat melindungi apa yang menurut mereka berharga. Kalau menurut sebagian orang nggak berharga, ya udah pergi. Mental pengecut atau mental munafikin nggak bakal ngerti, nggak nyampe sampai di situ. Maksudnya dia nggak bisa baca tandanya ya. Terus ada kesamaan dari ustadz tersebut sama ustadz yang di podcast Deddy Corbuzier itu, yang mana ada kayak semacam penghasutan. Nada bicara mereka itu kayak mulai merendah. Oh, jadi gini ya gitu. Jadi kayak tau nggak kebiasaan orang kayak mempengaruhi atau menghasut atau berimajinasi ria dalam suuzon. Itu kayak nadanya itu direndahkan, makin rendah makin tajam. Makin tajam ininya tuduhannya. Nah, terlepas tuduhannya itu bakal terjadi benar atau enggak, cuman di sini tuh kayak nggak pantas gitu, nggak selayaknya mengomentari orang yang sudah siap mati, yang mana itu tuh kayak 2/3 dari agama orang yang siap mati di medan perang atau mempertaruhkan nyawa, itu
boleh dibilang udah agama mereka tuh udah sempurna gitu. Jadi kayak kita yang baru menuntut itu kayak mengomentari dalam hal kejelekan tuh kayak jauh lah timpang. Nah, di sini itu juga apa ya? Ada di Buya Roji Hasim tuh bilang katanya kalau menyumbang ke pihak dubes dubes Palestina atau apa, nanti itu ditilup sama keluarga di sana atau pihak mana ditilup atau gimana gitu. Jadi kayak praktek korupsi. Kira-kira kayak gitu. Saya interpretasikannya. Nah, tapi setelah pekan selanjutnya itu kan dubes Palestina diundang juga di acara Deddy Corbuzier, dan itu kayak nggak menunjukkan kalau dubes tersebut adalah orang pengecut atau orang yang korupsi atau bahkan melindungi keluarga saja yang notabene dia mampu untuk mengambil kalau emang dia mental pengecut atau mental sunat-sunat korupsi ya. Jadi kayak itu nggak tergambar. Jadi kalau emang jalur bantuan nggak harus lewat pemerintah, NGO masih banyak, tapi bukan berarti kita harus menyelipkan tuduhan buruk terhadap pihak lain gitu. Nah, jadi kira-kira sekian dulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.